Pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam apapun itu buat Anda di saat kapanpun Anda menonton video ini. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran kita matematika untuk kelas 12. Harapan saya semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, sehingga pada masa ini, meskipun pembelajaran kita dilaksanakan dari rumah saja, Anda tetap mengikutinya dengan baik. Pada hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran kita masih dalam materi tentang dimensi 3. Pada video pembelajaran ini, saya hanya memberikan atau mau menjelaskan penyelesaian dari beberapa tugas yang sudah Anda kerjakan pada minggu-minggu sebelumnya. Untuk menambah wawasan Anda dalam menyelesaikan masalah-masalah, persoalan-persoalan tentang dimensi 3. Dalam pembelajaran 2 minggu yang lalu, setidaknya ada 4 soal yang sudah Anda kerjakan. Maka pada hari ini saya mau mencoba membahasnya. Mungkin ada yang menyelesaikannya dengan cara yang lain, tapi hari ini saya memberikan juga dengan cara yang lain supaya Anda bisa mempunyai banyak pilihan dalam menyelesaikan persoalan. Soal yang pertama pada waktu itu adalah diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk AB 3 cm dan TA 6 cm. Tentukan jarak titik B dan rusuk TD. Baik, di sini saya sudah sediakan satu limas juga. Ini kita gambarkan saja, kita tuliskan saja keterangan-keterangannya. Karena dia bilang segi limas beraturan, ya, limas beraturan berarti dasarnya atau alasnya ini adalah segi 4 beraturan atau yang disebut dengan butuh sangkar. Jadi pada sisi-sisinya adalah yang ditanya adalah panjang jarak antara titik D dengan rusuk TD yang ini, ya, yang belakang ini. Maka yang pertama yang harus kita cari adalah diagonal atau panjang sisi BD. Ini yang dimaksudkan dengan panjang sisi BD. Karena bidang alas ini merupakan segi 4 beraturan atau butuh sangkar, panjang BD itu sama dengan 3 akar 2. Sekarang kita buat garis dari T menuju yang tegak lurus dengan garis BD ini, ya. Maka ini misalnya ini kita kasih nama O, maka panjang TO sama dengan panjang TO itu sama dengan akar dari panjang PB kuadrat dikurang OB kuadrat, ya, karena siku ada di titik O, sedangkan TB adalah B. Nah, ingat bahwa karena luas beraturan, maka TA itu sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD, maka sama dengan 6 cm. Jadi yang perlu kita selesaikan sekarang ini adalah TO nya kita sudah tahu. Sekarang jarak OB nya berapa? Panjang OB itu sama dengan setengah kali panjang BD, ya, setengah kali panjang BD. Jadi kalau panjang BD nya 3 akar 2, maka sama dengan setengah kali 3 akar 2 sama dengan 3/2 akar 2. Ya. Kemudian setelah kita cari panjang OB, ya, setelah kita cari panjang OB, maka TO nya sudah bisa diketahui. Maka TO sama dengan TO bukan tryout sama dengan akar dari TB 6 kuadrat dikurang 3 akar 2
per 2 kuadrat. Ya. Sehingga sama dengan akar dari 36 dikurang 9 per 4, ya, 9 per 4 kali 2, ya kan? 9 per 4 kali 2 berarti 9 per 2, langsung saja ya, 9 per 2. Sehingga sama dengan akar dari 72 per 2, ya, 72 kurang 9 per 2, ya, sama dengan akar dari 63 per 2. Ya. Akar dari 63 per 2 ini sama dengan 63 ini kan sama dengan berapa? 9 kali 7 ya. 9 akar 9 kali akar 7 per akar 7 per akar 2. Sehingga kita peroleh 3 akar 7 per akar 2. Ini seharusnya, ya, ini jadi panjang TO. Ini seharusnya harus kita kita rasionalkan penyebutnya ini akar 2, tetapi sengaja saya tidak rasionalkan dulu karena nanti kita akan menyelesaikan ini berhubungan dengan akar 2 sehingga siapa tahu kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. Jadi panjang TO sekarang sudah. Nah, maka sekarang saya coba perhatikan di sisi sebelah sini. Saya keluarkan segitiga TDD, ya, TDD, ya, TDD. Dan ada satu garis tadi kan kita sudah tarik. Nah ini TO. Sekarang yang ditanya adalah jarak titik B dengan TD, maka kita tarik garis dari titik B yang tegak lurus dengan, ya, yang tegak lurus dengan garis TD, yang tegak lurus dengan garis TD, sehingga kita beroleh, ya, sehingga ada hubungan di sana bahwa garis TO itu tegak lurus dengan garis BD. Kemudian garis ini misalnya dipotong antara garis yang dari B ke TD yang kita kasih P, nama P, maka BP, garis BP itu tegak lurus dengan garis TD. Nah ini sehingga berlaku hubungan, ya, berlaku hubungan TO kali BD itu sama dengan BP kali TD. Ya. Sehingga dengan dari hubungan ini, dan dari angka-angka yang kita sudah ketahui, maka kita bisa cari. Maka kita gunakan hubungan itu untuk menyelesaikannya. TO kali BD itu sama dengan BP kali TD. Nah, TO tadi kita sudah tahu, kita sudah selesaikan hasilnya. TO adalah 3 akar 7 per 2, per akar 2, sedangkan panjang BD-nya, panjang BD itu adalah 3 akar 2. Nah, ini sehingga sudah ketahuan sama dengan BP kali TD, BP kali TD, ya, maaf, BP TD itu kan 6 panjangnya, BP kali 6. Nah, BP kali 6 berarti ini kita bisa coret 2 coret akar 2 coret 3 akar 7 kali 3 akar 7 9 akar 7, ya kan, tapi 3 ini bisa kita coret ke sana dengan 6, sehingga di sini 6, di sini tinggal 2, ya, sehingga kita peroleh 3 akar 7
sama dengan 2 BP, sehingga BP sama dengan 3/2 akar 7. Jadi jarak B dan BD sama dengan 3/2, ya, 3/2 akar 7. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui 5 segi 6 beraturan T, A, B, C, D, E, F dengan jarak rusuk AB 10, AB 10, kemudian AP-nya 13, berarti ini 13. Nah, yang ditanya adalah tentukan jarak titik B dan rusuk PE dan rusuk TE. Maka yang harus kita cari yang pertama adalah panjang BE, ya, yang harus kita tahu sekarang ini adalah panjang BE itu sama dengan 2 kali panjang AB, ya, 2 kali panjang AB, sehingga panjang BE ini sama dengan berapa? BE sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20, ya, sama dengan 20. Kemudian jadi kita tarik garis sekarang dari E ke D. Sekarang saya pindahkan dulu segitiga TBD, TBE keluar. Saya pindahkan, ya, TBE, ya, TBE. TB itu sama dengan AT itu sama dengan 13 cm, sehingga ini 13, TE juga 13, jadi 3 sama kaki. Maka ingat pelajaran dalam video-video sebelumnya, nah, ketika kita tarik garis dari titik T ke TB yang tegak lurus, maka dia akan memotong garis EB ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka yang di sini ini 10, ini juga 10, gitu ya. Jadi yang kita cari sekarang adalah panjang TO. TO sama dengan akar dari TB dikurang DTB kuadrat dikurang OB kuadrat, sehingga akar panjang dari TB adalah TO adalah akar dari 13 kuadrat dikurang 10 kuadrat, ya, sehingga sama dengan akar dari 169 kurang 100 sama dengan akar 69, ya, akar 69. Sekarang kita sudah tahu panjang TO adalah akar 69. Maka sekarang perhatikan, yang ditanya adalah jarak titik B ke, ya, yang ditanya adalah jarak titik B ke TE. Maka kita tarik garis dari B yang tegak lurus dengan TE, ya, yang tegak lurus dengan TE. Maka yang terjadi adalah, ya, TO itu TO tegak lurus dengan BE, dan misalnya di sini adalah S. BS tegak lurus dengan TE. Maka berlaku TO kali BE itu sama dengan BS kali TE.
TO tadi kita dapat adalah akar 69. BE kita dapat tadi adalah 20, sama dengan BS yang kita cari, BS kali TE nya adalah 13. Jadi panjang BS itu sama dengan 20 akar 69 per 13, atau 20 per 13 akar 69. Jadi jarak antara titik D dan TE adalah 20 per 13 akar 69. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang AB sama dengan 10. Tentukan jarak titik F ke garis AC dan jarak titik H ke garis DF. Nah, sekarang kita lihat. Seperti ini, kita kasih dulu keterangan. Ini 10. Berarti ini juga 10. Ini juga 10. Nah, harus Anda ketahui sekarang bahwa, ingat lagi bahwa pada kubus diagonal bidang atau diagonal sisi itu adalah A akar 2 atau 10 akar 2 sekarang ini. Kemudian diagonal ruangnya adalah 10 akar 3. Sekarang yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita tarik garis dari titik A ke titik C. Maka panjang AC adalah, AC itu sama dengan 10 akar 2. Sekarang kita tarik garis dari titik F, ke garis AC yang tegak lurus. Nah, maka kita dapatkan di sini misalnya titik O. Saya demen banget pakai O ini ya. Maka kita lanjutkan. Sebelum kita menghitung ini, maka yang harus Anda ingat saat ini adalah ketika kita menarik garis dari titik F yang tegak lurus dengan garis AC, maka dia akan membagi garis AC ini menjadi dua bagian yang sama besar. Perhatikan, saya keluarkan ya. Misalkan ini, saya tarik dulu garis dari F ke C, kemudian dari F ke A. Maka akan terbentuk segitiga FAC, yang sama sisi. Kenapa sama sisi? Semuanya adalah diagonal sisi. Nah, yang panjangnya ini AC itu 10 akar 2, AFC juga 10 akar 2, dan AFA juga 10 akar 2. Nah, maka ketika kita tarik garis dari titik F yang tegak lurus dengan AC, maka dia akan membagi dua bagian ini menjadi sama besar, sehingga panjang OC, ya, jarak OC itu sama dengan setengah kali AC, sehingga sama dengan setengah kali 10 akar 2 sama dengan 5 akar 2. Oke, sama dengan 5 akar 2. Jadi dengan demikian kita bisa mencari garis OF ini sama dengan berapa, atau FO ini sama dengan berapa. Maka FO sama dengan akar dari FC kuadrat dikurang OC kuadrat, sehingga kita peroleh akar dari FC 10 akar 2 kuadrat dikurang
5 akar 2 kuadrat sehingga kita dapat akar 100 kali 2 200 dikurang 25 kali 2 50 sama dengan akar 150 itu kan sama dengan akar 25 kali akar 6, sehingga kita dapatkan panjang FO ini sama dengan 5 akar 6. Sekarang yang berikut adalah jarak dari titik H ke garis DF. Jarak H ke DF. Jarak H ke DF. Maka sekarang perhatikan garis DF. Saya bikin garis DF dulu. Oke. Nah, dan harus Anda ketahui adalah DF merupakan diagonal ruang, ya. DF ini adalah diagonal ruang, sehingga besarnya sama dengan, panjangnya sama dengan 10 akar 3. Ya, panjangnya 10 akar 3. Nah, karena DF itu panjangnya 10 akar 3, maka, nah, perhatikan, kita tarik garis lagi dari H ke F. Perhatikan ya, H ke F. Maka akan terbentuk segitiga HDF, segitiga HDF. Sekarang saya coba keluarkan segitiga HDF. Saya gambarkan di luar sehingga akan menjadi seperti ini. Ya, HDF. Nah, ketika kita tarik garis dari H ke F, FD yang tegak lurus, maka inilah yang disebut dengan jarak antara titik H dan DF. Misalnya titik potong ini saya beri nama S. Ya. Dan kita tahu bahwa panjang HD itu adalah 10, sedangkan HF itu adalah 10 akar 2. Dan FD itu atau BF itu adalah 10 akar 3. Maka ini kita sudah bisa tahu pada segitiga, ya, pada segitiga HFD atau HDF garis HD atau HF garis HF itu tegak lurus dengan garis HD, sedangkan garis HS itu tegak lurus dengan garis DF, sehingga berlaku HF kali HD itu sama dengan HF kali HD sama dengan HS kali DF. HS kali DF. Nah, sehingga kita bisa melanjutkan pekerjaannya menjadi, saya tulis ulang ini di atas ya, HF sama dengan HF kali HD itu sama dengan HS kali DF, sehingga kita selesaikan HF itu sama dengan 10 akar 2, HD itu 10, ya, HD itu sama dengan 10, sama dengan
HS yang ini yang kita cari dikali DF itu adalah 10 akar 3, sehingga kita peroleh ini 10 yang ini mana saja kita bisa coret, 10 yang mana saja kita bisa coret, sehingga HS sama dengan 10 akar 2 per akar 3 ya, ini kita rasionalkan langsung dikali akar 3 per akar 3 sehingga sama dengan 10 akar 6 per 3 yang menjadi jarak antara garis titik H ke garis DF. Kita lanjut ke soal minggu lalu, yaitu tentang jarak antara titik dengan bidang. Suatu penelitian membuat papan nama dari kertas yang membentuk bangun seperti berikut, seperti ini. Ternyata ABE membentuk segitiga sama sisi. ABE, saya perbesar di sini, ABE segitiga sama sisi. Panjang BF ini ya, itu adalah 13. Ya, panjang BF ini 13, sedangkan panjang BC itu 12. Maka ini bisa kita cari dong ya. Maka EB ini bisa kita cari ya. Jadi EB sama dengan, atau EB itu sama dengan FC ya, itu sama dengan akar dari 13 kuadrat, nah, gitu ya, akar dari BF kuadrat dikurang BC kuadrat ya, sehingga sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat itu sama dengan akar dari 169 dikurang 144 sama dengan akar 5, FC sama dengan akar 25 sehingga sama dengan 5 ya. Jadi panjang FC ini sama dengan 5, maka BC ini juga sama, BE ini juga sama dengan 5, maka AB juga sama dengan 5, dan AE juga sama dengan 5. Oke. Tentukan jarak antara titik A dan bidang BCFE. Bidang BCFE. Bidangnya ini. Nah, ingat bahwa untuk mencari jarak antara titik dengan bidang, ya, untuk mencari jarak antara titik dengan bidang, kita hanya menarik garis dari titik itu ke bidang yang tegak lurus dengan bidang. Ya. Maka di sini untuk soal ini kita tidak perlu repot-repot. Kita tarik garis dari A menuju ke sini. Ya, kita tarik garis dari A ke sini. Nah, misalkan titik potong ini kita pakai nama O, maka jarak dari jarak titik A dengan bidang BCFE itu sama dengan panjang garis AO yang panjangnya berapa? Nah, ingat AO ini adalah sisi tegak, ini tegak lurus ya. Sedangkan BO, ya, perhatikan segitiga A ini E AB. Ini adalah segitiga sama sisi, masing-masing panjangnya 5, maka ketika kita tarik garis dari sini, ketika kita tarik garis dari A menuju ke BE, maka dia akan membagi dua ini menjadi sama besar. Maka panjang AO sama dengan AO itu sama dengan akar dari
AB, ya, AB kuadrat kurang BO kuadrat. Sehingga sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurang 5/2 kuadrat, ya, saya pakai 5/2 supaya gampang aja ya. 5/2 kuadrat ini sama dengan akar dari 25 kurang 25/2 kuadrat, sehingga sama dengan akar 25 kurang 25/4, sehingga ini menjadi akar dari 100 kurang 25/4, ya, 100 kurang 25/4 itu sama dengan akar dari 75 per 4, oke, sehingga ini sama dengan akar 25, ya, akar 25 kali akar 3 per akar 4, gitu ya, per akar 4, sehingga ini sama dengan 5/2 akar 3. Nah, jadi panjang dari ini adalah jarak antara titik A dengan bidang tadi adalah 5/2 akar 3. Soal yang berikut, dari gambar di bawah ini, jika diketahui AB 8, kemudian BC 6, oke, sedangkan EC itu 5 akar 5, 5 akar 5. Oke. Maka tentukan jarak titik B dengan bidang ACE, B dengan bidang ACE. Oke. Maka tidak perlu repot-repot, ya, tidak usah repot-repot. Kita hanya menarik garis saja dari titik B yang tegak lurus dengan AC. Nah, ya, yang tegak lurus dengan AC. Sehingga hal yang pertama yang kita ketahui adalah panjang AC sama dengan, ya, AC itu sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sehingga 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Jadi panjang AC adalah 10 cm. Ya, panjang AC adalah 10 cm. Sekarang perhatikan garis, ya, perhatikan segitiga A B C, ya, segitiga A B C yang saya pindahkan sekarang, ya. A B C. Nah, jarak antara titik A B dengan bidang ACE itu dibaktikan dengan garis AC saja. Jadi sekarang kita tarik garis yang tegak lurus dari B ke garis AC. Nah, maka pada segitiga ABC, garis ini misalnya T, ya, saya pakai nama T. Garis DT, DTA tegak lurus dengan garis AC. Sedangkan garis AB itu tegak lurus dengan garis BC. Maka berlaku BT, ya, maka BT sama BT kali AC itu sama dengan AB kali BC. Sehingga BT itu sama dengan berapa yang kita cari?
dikali AC itu sama dengan 10, sama dengan 8 kali 6. Sehingga DT sama dengan 8 kali 6 itu 48 per 10. Sehingga sama dengan DT ini sama dengan 48 per 10 atau 48 per 10 atau sama dengan 4 per 5. Ya. Itu pembahasan beberapa soal yang sudah Anda kerjakan minggu yang lalu. Masih ada 2 soal, tetapi karena kalau saya harus selesaikan itu videonya akan panjang sekali, jadi saya cukupkan sampai di sini. Nah, semoga Anda bisa memahami dan Anda bisa menggunakan untuk menyelesaikan soal-soal nanti.